Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda alad dinil haq liyuzhirahu alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyu ba'dah. Yang kami taati pengasuh Pondok Pesantren Al-Maliki II, Kiai Haji Habibullah Malik SPDMA beserta keluarga, dan yang kami hormati Ustadz dan Ustazah Pondok Pesantren Al-Maliki II dan SMK Al-Maliki Sukodono beserta jajarannya, dan tak lupa pula yang kami banggakan santri Pondok Pesantren Al-Maliki II dan SMK Al-Maliki Sukodono. Berbicara keistimewaan Ramadan, jelas Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu para setan. Apa maknanya? Allah sedang menyiapkan pahala yang begitu banyak untuk kita yang benar-benar serius menghadirkan amal terbaik, amal solih yang terbaik, amal ibadah yang terbaik di bulan suci Ramadan. Jika diurutkan secara sederhana, keistimewaan bulan Ramadan itu bisa dilihat dari huruf-huruf yang merangkai kata Ramadan. Ramadan terdiri dari 5 huruf. Yang pertama huruf Ra, yang kedua Mim, yang ketiga Dhad, yang keempat alif, dan yang kelima huruf nun. Dari 5 huruf tersebut memiliki keistimewaan yang menunjukkan keutamaan di bulan suci Ramadan. Apa di antaranya? Yang pertama huruf Ra. Ra itu rahmat. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, bulan penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan kasih sayangnya yang begitu besar kepada kita. Amalan wajib pahalanya dilipat gandakan, amalan sunnah pahalanya seperti pahala wajib, dan ganjarannya itu adalah ganjaran yang tidak terhingga dibanding bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua huruf Mim, maghfirah, ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan ampunan yang begitu besar kepada kita saat kita berjumpa di bulan suci Ramadan. Ibadah yang kita lakukan itu berpotensi mengampunkan dosa-dosa kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang terdahulu. Salat qiyamul lail, salat tarawih yang kita lakukan, itu pun juga berpotensi untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang menegakkan sholat di malam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh pengharapan kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bahkan di bulan Ramadan ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Selanjutnya huruf ketiga, huruf Dhad. Apa itu huruf Dhad? Domanah, jaminan. Allah berikan jaminan kepada kita saat kita bertemu di bulan suci Ramadan dan Dia berpuasa. Ada satu jaminan surga yang Allah berikan kepada kita saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa nama surganya? Surga Ar-Rayyan. Pintu surga yang dispesialkan, yang diistimewakan untuk kita saat kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Tentu kita semua ingin bertemu kesempatan kalau Allah masukkan ke dalam surga Ar-Rayyan. Selanjutnya huruf yang keempat, huruf alif. Aminah, keamanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamankan orang-orang yang bertemu bulan suci Ramadan. Ada hadis yang diriwayatkan
sahabat Thalha bin Ubaidillah. Ada 2 orang yang masuk Islam secara bersamaan. Yang pertama, orang itu sholih, lebih rajin beribadah, dan mati dalam keadaan syahid. Dan yang kedua, orangnya biasa-biasa saja, ibadahnya juga biasa-biasa saja. Dia mati 1 tahun setelahnya dalam keadaan tertidur dan juga biasa-biasa saja. Hingga suatu ketika Abu Thalha bermimpi bahwasanya orang yang kedua itu masuk surga terlebih dahulu daripada orang yang pertama. Akhirnya sahabat Thalha bin Ubaidillah bingung, kok bisa ya orang yang kedua itu masuk surga terlebih dahulu daripada orang yang pertama. Hingga suatu ketika sampailah cerita tersebut kepada Nabi. Akhirnya Nabi bertanya kepada sahabat Thalha, "Wahai Thalha, apa yang membuatmu bingung?" "Begini ya Rasulullah, kok bisa ya orang yang mati dalam keadaan biasa saja itu bisa mengalahkan orang yang mati dalam keadaan syahid?" Maka Nabi menjawab, "Bukankah dia diberi kesempatan bertemu bulan suci Ramadan?" "Iya." "Bukankah dia mati 1 tahun setelahnya?" "Iya." "Bukankah dia beribadah dan sholat di bulan suci Ramadan?" "Iya." "Bukankah dia itu berpuasa di bulan suci Ramadan?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya kesempatan dia bertemu bulan suci Ramadan dan beribadah secara sungguh-sungguh itu berpotensi mengalahkan orang yang mati dalam keadaan syahid." Masya Allah. Huruf terakhir adalah huruf nun, nikmat. Ramadan adalah bulan penuh kenikmatan. Nikmat ketika beribadah, nikmat ketika menuntut ilmu, nikmat ketika mencari rezeki. Yang awalnya pemarah jadi pemurah, pengecek jadi pengacak. Itu semua kita temukan di bulan suci Ramadan. Jadi bukan hanya nikmat akhirat, juga nikmat dunia. Untuk itu, marilah kita meningkatkan kualitas kita di bulan suci Ramadan dengan bersungguh-sungguh, dengan hati yang tulus. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, khususnya di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.